Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat dakwah al-mukarramah. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali berjumpa di malam Ramadan yang ke-21. Alhamdulillah, Al-Fakir bersyukur dan terima kasih kepada sahabat dakwah al-mukarramah yang setia menunggu acara kita setiap malam. Malam ini kita bahas agak berat, yaitu mengenai isu-isu yang hangat di masyarakat, tetapi banyak yang tidak mengerti dan banyak yang tidak tahu. Padahal hal ini adalah sangat berdampak luas kepada rakyat, bangsa dan negara. Soal apa itu? Yaitu soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19. Al-Fakir hubungkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat dakwah al-mukarramah, sebagaimana kita maklum bahwa Islam adalah agama dakwah. Islam adalah agama amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita umat Islam setiap melihat sesuatu yang dirasa melanggar kepentingan umum, umat Islam harus tergerak hatinya untuk peduli, untuk menyuarakan dan meluruskan demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Sahabat dakwah al-mukarramah, kemudian kita pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah sampaikan bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bukan hanya itu, amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah pun 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fa dzalika ad'aful iman. Sahabat dakwah al-mukarramah, kemungkaran hadir di tengah-tengah kita, tetapi banyak yang luput dari perhatian kita. Jika kemungkaran dilakukan oleh seorang individu, mungkin kita masih memaklumi karena dampaknya tidak begitu luas. Tetapi yang terjadi adalah ketika kejahatan dilakukan oleh rakyat kecil, masyarakat beramai-ramai untuk menghakimi. Tapi ketika kejahatan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, memiliki kekuasaan, rata-rata kita cenderung untuk menghindar, mendiamkan bahkan. Padahal kita diajarkan untuk apa? La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Kata Rasul, tidak ada ketaatan terhadap seorang pun dalam mendurhakai Allah. Maka ketika ada satu kebijakan oleh siapapun, maka kita umat Islam, karena memiliki karakteristik yang khas sebagai agama dakwah, harus bersuara, dan hukumnya adalah wajib bagi kita yang mampu untuk merubah dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan kritik, dengan dakwah, dengan mengingatkan,
minimal kita diam, tapi itulah selemah-lemah iman. Na'udzubillah. Oleh karena itu Al-Fakir, meskipun tema ini adalah tema yang terkadang bagi sebagian orang menghindari untuk dibicarakan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, banyakkan di antara kita fokus beribadah, memperbanyak tilawah, memperbanyak qiyamul lail. Tapi hari ini kita melihat dengan mata, mendengar bahwa ada kebijakan yang sungguh luar biasa, dan ini jarang disadari dan diketahui oleh rakyat. Jangankan umat di lapisan bawah, para tokoh elit pun banyak kan tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang bekerja di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga institusi politik seperti di partai, atau mungkin jurnalis yang mengetahui hal ini. Apa itu? Di antaranya adalah rakyat menunggu turunnya harga BBM, karena harga BBM di dunia turun, tak kunjung turun, rakyat resah. Tapi kita dikejutkan dengan naiknya BPJS. Bukan hanya itu, ini yang akan kita bahas adalah tentang Perpu nomor 1 2020 yang kontroversial itu. Diam-diam DPR, parlemen kita mengesahkan, hanya satu partai yang menolak dan absen, tidak mau bertanggung jawab, karena memang disinyalir banyak hal yang kontroversial di dalam draft RUU tersebut. Al-Fakir mencoba untuk melihat pendapat para pakar, para politisi yang terlibat, sebenarnya apa duduk masalahnya di dalam Perpu tersebut sehingga dianggap kontroversial dan merugikan rakyat. Kita umat Islam dan rakyat kecil sebenarnya tidak mau terlibat dengan pembicaraan yang berat seperti ini. Tetapi Al-Fakir mencoba di tengah-tengah senyapnya, sepinya suara-suara para elit, para tokoh, para ulama, saat-saat Ramadan khusyuk beribadah, ternyata kita bangsa Indonesia memiliki wakil-wakil rakyat yang hanya satu partai yang sekiranya mewakili aspirasi rakyat. Entah bagaimana ini bisa terjadi, wallahu a'lam. Ada hikmah apa di balik ini? Mari kita lihat apa yang menjadi kontroversial. Pertama adalah Perpu nomor 1 2020 berpotensi melanggar konstitusi, sebab beberapa pasal di dalam Perpu cenderung bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah dalam menetapkan anggaran pendapatan belanja negara itu mereduksi kewenangan DPR. Dalam Perpu tersebut langsung diambil keputusan melalui keputusan pemerintah, Kepres, keputusan presiden. Kemudian kontroversi lainnya adalah dalam pasal 12 ayat 2 misalnya menyatakan bahwa perubahan APBN dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan keuangan negara diatur dengan berdasarkan peraturan presiden, Kepres. Seharusnya konstitusi kita mengamanahkan setiap perubahan anggaran pendapatan belanja negara adalah hierarkinya bersamaan kedudukannya dengan undang-undang. Maka tidak bisa sepihak eksekutif memutuskan, harus berdasarkan keputusan bersama dengan legislatif. Itulah konstitusi kita mengatur demikian.
yaitu pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa kedudukan atau status APBN adalah undang-undang yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD 45. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya banyak sekali kontroversi pasal-pasal, cuma karena keterbatasan waktu Al-Fakir ingin hanya sedikit saja mengkritisi pasal 27 Perpu nomor 1 2020 yang konon berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Apa itu? Pertama, pasal satunya adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, pemulihan ekonomi nasional, bukan merupakan kerugian negara. Bagaimana bisa terjadi? Jadi ada hal-hal yang nanti dianggap penyimpangan, bukan dianggap sebagai kerugian negara. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang kedua, para pejabat yang terlibat di dalam penanganan seperti KKSK, kita ingat dulu Bank Senturi ya, kita dengar KSSK, yaitu anggota sekretaris, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta lembaga penjamin atau LSPK, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Ini pasal yang sangat mengganggu keadilan, sehingga banyak sekali para pakar praktisi hukum berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi, karena bila suatu undang-undang melanggar dengan norma-norma hukum di atasnya, yaitu konstitusi, maka undang-undang tersebut layak untuk diadili, dipertimbangkan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kemudian jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian para sahabat dakwah al-mukarramah, bahwa pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengambil keputusan itu konon tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana selama masa COVID-19 jika mengambil keputusan, sedangkan keputusannya luar biasa, besar sekali. Nanti kita akan jelaskan keputusan apa saja. Yang ketiga adalah segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini bukan merupakan objek gugatan. Dikatakan bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Ini bagaimana bisa terjadi? Baru kali ini ya, satu undang-undang mengeliminir norma-norma hukum yang berlaku. Dan itu anehnya mayoritas partai-partai di parlemen menyetujui, hanya satu partai yang menolak prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hukum. Nah, ini yang dimaksud Al-Fakir, bahwa keputusan ini sangat besar akibatnya adalah menyangkut masalah APBN yang hampir menyentuh nilai 400 triliun. Rinciannya adalah menurut data yang kami himpun dari berbagai sumber, 75 triliun digunakan untuk bidang kesehatan, 75, 110 untuk perlindungan sosial, 75 lainnya adalah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Lalu 150 lainnya adalah
untuk biaya program pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan, kita pernah krisis tahun 98. Kenapa? Karena terjadi bailout, kredit macet, lalu di bailout oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia. Akhirnya apa? Negara dirugikan. Para pengemplang ini akhirnya banyak yang lari ke luar negeri. Ya kita sama-sama tahu larinya kemana. Kemudian kasus Bank Senturi, 6 triliun atau 7 triliun sekitar itu. Yang tersangka hanya itu saja, dan uangnya entah kembali atau tidak, wallahu alam. Dan ini akan lebih besar. Kenapa? Karena bangkit garantinya selama ini Undang-Undang LPSK hanya menetapkan maksimal 2 miliar pemilik rekening tabungan atau deposito. Itu maksimal yang akan diganti oleh LPS, oleh lembaga penjamin simpanan. Tapi dalam kali ini itu tidak ada batasan, maka potensi kerugiannya cukup besar jika seorang debitur menunggak kredit macet, maka potensi negara harus mengganti atau menjamin perbankan. Makanya ini potensi seperti ini cukup besar jika rakyat, masyarakat tidak kritis. Dan rata-rata di antara sepanjang kita lihat di media, hanya pihak-pihak sebagian kecil saja yang peduli, yang memperhatikan hal yang sangat serius ini. Barangkali itu yang ingin Al-Fakir sampaikan para sahabat dakwah al-mukarramah. Lalu apa korelasinya buat kita rakyat kecil? Apa urgensinya kita membahas ini? Apakah suara kita didengar oleh mereka? Bagi kita, umat Islam punya keyakinan hubungan kita sama Allah, bahwa kita sudah punya kewajiban untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sekecil apapun kita bersuara, melalui medsos, melalui status di Facebook, di Twitter, dimanapun kita bisa bersuara. Jangan diam melihat kemungkaran, apalagi kemungkaran itu bila terjadi dalam skala yang lebih besar. Wallahu alam, nanti kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah Perpu ini diloloskan atau dikabulkan permohonan gugatannya oleh para pihak yang peduli dengan keadilan di Republik ini. Jangan sampai kasus-kasus BLBI, bailout Senturi terjadi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya uang rakyat digondol, dimaling, dicuri, dibobol oleh pihak-pihak lain, oleh pihak-pihak tertentu, di tengah kesulitan rakyat yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka para pejabat ini amanah, tetapi rambu-rambu amanah ini kita lihat di pasal 27 tadi mengerikan sekali. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana kontrolnya? Mekanisme apa yang bisa kontrol? BPK tidak bisa mengaudit, dianggap sebagai bukan kerugian negara, bukan merupakan objek gugatan. Masya Allah, bagi kita yang pernah belajar di Fakultas Hukum, pasal-pasal seperti ini adalah pasal-pasal yang sangat bertentangan dengan konstitusi, karena semua hal dalam konstitusi sudah minimal sudah ada aturan kesetaraan hukum, lalu ada check and balances. Sementara kontrol di lembaga legislatif sendiri sepakat semua, mayoritas, hanya satu partai yang menolak, maka otomatis tidak ada kontrol. Lembaga negara BPK pun dalam undang-undang ini secara tegas
tidak dapat menuntut secara perdata maupun pidana, bukan kerugian negara. Masya Allah. Memang rakyat berharap agar bantuan BLT, bantuan jaminan sosial dan sebagainya melalui regulasi, melalui Perpu ini diharapkan dapat bantuan. Tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak ada kontrol, ini adalah pelanggaran konstitusi. Maka abuse of power ini bisa mengakibatkan korupsi. Oleh karena itu, kita memang bukan siapa-siapa, hanya rakyat kecil, umat. Kita hanya bisa bersuara. Mudah-mudahan kita pun berdoa, mudah-mudahan Allah SWT menghadirkan wakil-wakil kita, tokoh-tokoh yang selama ini diam, bersuara, jangan diam. Karena wakil-wakil kita di parlemen sungguh sangat tidak bisa diharapkan lagi. Hanya sedikit saja mereka yang peduli dengan suara rakyat, suara umat. Kesimpulannya adalah bahwa kita, tokoh-tokoh umat Islam ini bersuara, rakyat dan umat juga bersuara, sekecil apapun, melalui medsos, melalui berbagai macam media, tetapi dengan rambu-rambu hukum yang berlaku. Sampaikan dengan cara-cara yang benar, dengan bijak, dengan santun. Insya Allah, jika suara ini membesar dan akan didengar, sekuat apapun keputusan itu, jika rakyat menolak, insya Allah rakyat harus berdaulat. Oleh karena itu, dalam momentum Ramadan ini, tema yang sebenarnya sangat berat bagi Al-Fakir untuk menyampaikan, tetapi lillahi ta'ala, meskipun barangkali ada resiko-resiko yang kita tanggung akibat pernyataan, ungkapan, pikiran, pendapat di muka umum ini yang memang sebetulnya dilindungi oleh undang-undang kita. Oleh karena itu, Al-Fakir berdoa, mari kita berdoa. Memang kita harus sabar menunggu hadirnya pemimpin yang bisa menolong kita, membantu kita membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Kita ikuti mekanisme hukum dan konstitusi yang ada. Tidak boleh memang kita melakukan perlawanan, apalagi pemberontakan. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, hal itu adalah terlarang dan haram hukumnya. Yang dibolehkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan melalui mekanisme yang ada, terutama kita minta mohon kepada para pemimpin ulama, jangan diam, bersuara. Kasihan rakyat di tengah kesulitan ekonomi seperti sekarang, boro-boro memikirkan politik, boro-boro untuk makan sehari-hari saja. Rakyat itu sangat susah. Mari kita berdoa agar kiranya Allah mengabulkan permohonan kita, agar hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang adil, yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bagi umat, sehingga kezaliman dan kemungkaran Allah hilangkan di muka bumi ini. Allah hilangkan penyakit dan cobaan ini. Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita, terutama umat Islam, dalam menghadapi berbagai macam ujian ini. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami umat Islam
rakyat Indonesia mohon kepadamu agar kiranya ujian dan cobaan ini segera diakhiri. Penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan segera diangkat ya Allah. Hadirkan di tengah-tengah kami pemimpin yang adil, melindungi rakyat, memberikan kesejahteraan pada rakyat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Dakwah Al-Mukarramah, acara ini terselenggara atas dukungan Badan Wakaf Yayasan Darul Quran Al-Mukarramah, yaitu yayasan bergerak di bidang pendidikan tahfidzul Quran. Badan Wakaf Darul Al-Mukarramah sedang menggalang dana wakaf tunai. Oleh karena itu, kepada para pemirsa sahabat Dakwah Al-Mukarramah, para donatur, para dermawan yang berkenan, berkelebihan harta, mari kita dukung acara rencana pendirian pesantren tahfidzul Quran. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ustadz Aus Marta sekeluarga. Alhamdulillah tadi siang hadir di tempat kami, berniat menyampaikan donasi wakaf tanah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Kepada sahabat Dakwah Al-Mukarramah yang lain, barangkali ada yang berkeinginan untuk berwakaf atas nama orang tua, ayah, bunda yang sudah meninggal, kami persilakan. Dengan senang hati kami akan terima amanah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dinullah, meninggikan kalimatullah, li'ila kalimatillah, mengharapkan wajah Allah di akhirat. Karena itu adalah tujuan akhir kehidupan kita di dunia, hanya sebentar. Akhirat yang kekal abadi itulah tujuan kita. Barangkali demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.